Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Rian Antono dalam segmen Business Bites. Ya pemirsa, kita ketahui memang Ketua Kadin Indonesia telah menyebutkan bahwa program MBG ini menjadi satu bukti kolaborasi antara pemerintah dan juga dunia usaha. Dalam pembukaan Rapimnas Kadin 2025, Nindya menyebut MBG tetap menunjukkan hasil signifikan meski sempat diterpa pemberitaan beragam. Hingga kini sudah terrealisasi 500 dapur SPPG di berbagai daerah dengan nilai investasi sekitar 1,5 miliar per dapurnya yang memang telah menjadi partisipasi dari Kadin Indonesia. Artinya total kontribusi anggota Kadin sudah mencapai 750 miliar rupiah dan seluruhnya tanpa bantuan perbankan. Langkah ini menurut Anindya menunjukkan tingginya kepercayaan pelaku usaha kepada pemerintah. Program MBG juga menciptakan serapan tenaga kerja besar. Setiap dapur SPPG memperkerjakan sekitar 50 orang, sehingga 500 dapur yang beroperasi telah membuka lapangan kerja untuk 25.000 orang di berbagai daerah. Sejumlah provinsi mulai mengembangkan subsektor pangan seperti ayam petelur dan memperkuat pasokan lokal dan ketahanan ekonomi, dan keberhasilan MBG turut memicu hilirisasi petani di daerah, membuka ruang nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha lokal. Dengan konsumsi yang menyumbang 57% PDB dan investasi 28%, kontribusi daerah melalui program seperti MBG dinilai penting menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. MBG ini menurut saya program yang bagus dan sukses. Nah, kenapa Pak? Terlepas dari berbagai macam pemberitaan kiri kanan, kita Kadin menjadi bagian membuat 1.000 dapur dari 30.000 dapur atau SPPG biasa dikatakan. Dan juga setiap dapur itu ada 50 yang bekerja, artinya 50 dikalikan 500 itu 25.000. Ya, sudah, dan kita cukup bangga dengan itu. Nah, ini tentu belum lagi nanti turunannya. Teman-teman ada di suatu provinsi mengatakan, Pak, kita juga mau dong fokus di ayam petelur. Kenapa? Mosok kita dapatnya dari provinsi lain. Apalagi nanti kalau ada apa-apa, namanya juga tinggal di Indonesia, seperti bencana, kita juga mesti kuat. Lalu ada juga hilirisasi daripada pertanian yang selama ini jarang disentuh. Semua berlomba-lomba Pak untuk komoditas-komoditas yang sangat dibutuhkan, yang muaranya mulai dari MBG. Jadi ini contoh yang saya lihat sudah terlihat baik. Ya pemirsa, program Makan Bergizi Gratis dinilai memiliki peran dan juga dampak dan juga menghasilkan dampak ekonomi, menggerakkan investasi, membuka puluhan ribu lapangan kerja dan juga memicu penguatan sektor pangan di berbagai daerah. Dan kini kita akan melihat lebih dalam jejak nyata program ini terhadap perputaran ekonomi di tingkat lokal, dan telah hadir bersama kami Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang peternakan Cecep Muhammad Wahyudin. Selamat pagi menjelang siang Pak Cecep. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Ya, kalau kita melihat memang ada berbagai pernyataan termasuk Ketua Umum Kadin Pak Anin yang menyatakan bahwa memang ini menjadi salah satu penopang ekonomi khususnya PDB di kuartal 3 2025. Betul. Melihat angka-angka tersebut, sebetulnya kita ingin melihat seperti apa angka yang lebih dalam, bukan cuma sekedar angka tapi bagaimana implementasi di lapangan. Pak Cecep sendiri kan memang berasal dari Cianjur. Betul. Dan background yang saya baca, Pak Cecep pun juga turut berkontribusi memiliki SPPG. Iya, betul. Saya ingin melihat kacamata dari Anda, seberapa betul dan bukti konkret dan dampaknya bagi ekonomi. Kita akan bahas UMKM-nya, kita akan bahas pelaku usaha yang terkait. Silakan Pak, di Cianjur seperti apa? Terima kasih. Jadi memang program MBG ini luar biasa impact-nya ya terhadap masyarakat, terutama dari dunia usaha. Jadi dengan adanya sebaran MBG atau SPPG di wilayah-wilayah yang notabene tersebar di seluruh Indonesia ya di tingkat perdesaan, itu menggerakkan ekonomi desanya luar biasa. Jadi mulai dari UMKM-nya, ya dari petaninya, mungkin kalau dari peternakan mungkin masih ada rantai lainnya, ya karena rantai dari ternak sampai ke meja atau sampai ke dapur SPPG itu masih ada proses yang lain. Tetapi kayak pertanian itu cukup signifikan ya penambahannya. Dengan kita melihat juga sekarang harga mulai merangkak naik, tetapi relatively stabil.
Nah, tetapi yang lebih yang lebih dirasakan lagi itu di masyarakat kecil, di mana mereka menjadi relawan di SPPG ini tanpa harus dibebani dengan seperti lulusannya apa, pendidikannya seperti apa. Yang penting ada kemauan gitu. Nah, ini cukup besar impact-nya. Dan ini saya yakin dan optimis dengan adanya program MBG ini tentu akan meningkatkan perputaran uang di desa. Gitu. Di SPPG Bapak sendiri mungkin bisa dijabarkan Pak contohnya. Tadi kan menyebutkan ini menjadi solusi bagi anak-anak muda yang sekarang kesusahan cari pekerjaan. Belum lagi yang nggak bisa disupport sama background pendidikan. Dan juga ibu rumah tangga. Betul. 50 orang dalam satu SPPG didominasi oleh karyawan seperti apa Pak di SPPG Bapak sendiri? Ya, ternyata hampir semua sama lah ya. Tidak hanya di SPPG saya aja gitu ya. Di SPPG lain pun sama. Jadi rata-rata justru kita bagi itu ada dua yang memang tingkat ibu-ibu ya atau emak-emak dan kemudian anak muda. Jadi misal kayak untuk yang bagian cuci ompreng atau food tray itu rata-rata anak muda. Jadi lulusan SMA, lulusan SMK, mereka bekerja biasanya di bagian-bagian seperti itu. Dan juga ada helper ya untuk yang kokinya gitu juga itu ibu-ibu tuh yang diserap. Jadi memang luar biasa lah ini impact-nya gitu. Terkait dengan menu-menu nih Pak, sebelum kita bahas lagi ngomongin penyerapan tenaga kerja, untuk menu kan ada telur. Ya. Ini juga menjadi salah satu yang mendorong untuk para pedagang telur atau peternak telur untuk bisa semakin berani kasih modal. Karena sebelum kan gambling ya. Kita mau tingkatin lagi gak ya yang telur atau enggak. Mungkin bisa Pak dijelaskan kacamatanya di wilayah Cianjur atau mungkin kalau ada data se-Indonesia? Ya, kebetulan saya kan di WKU bidang peternakan. Tentu kita akan melihatnya secara nasional ya. Yang memang patut dijaga dan dikhawatirkan itu akan adanya defisit dari produksi telur di tahun 2026. Karena memang menurunnya importasi grain parent stock di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang harus diantisipasi segera. Nah, di lapangan tentu peternakan-peternakan ini menjadi menjadi bagian terdepan di dalam menu-menu MBG ini. Karena kan harus memenuhi syarat-syaratnya, harus ada protein nabati, harus ada protein hewani, ada karbohidrat, sayur dan buah-buahan. Nah, ini memang satu tantangan terbesar, tetapi juga bagian daripada peluang yang sangat besar, di mana masyarakat itu harus mampu melihat ini sebagai captive market gitu. Nah, contoh tadi peternakan, ya udah hari ini yang paling dibutuhkan dan yang paling friendly terhadap anak-anak ya misalnya telur dan ayam. Nah, makanya sekarang diharapkan peternak rakyat atau peternak mandiri kembali bangkit. Nah, ini juga kita Kadin Indonesia juga membantu Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi ya dalam pengembangan Kopdes Merah Putih untuk masuk ke bidang-bidang yang tadi seperti di industri peternakan, khususnya di ayam petelur dan ayam pedaging. Nah, ini semoga ini menjadi menjadi ruh baru untuk adanya minat orang untuk menjadi peternak. Itu yang paling penting. Sebagai sebuah janji bagi mereka yang ingin fokus di bidang ini, mungkin di SPPG Anda, biasanya serapan telur dan serapan ayam per hari atau per bulan itu berapa sih? Peningkatan yang terjadi sebelum ada MBG dan sesudah ada MBG? Wah, ya kebetulan saya juga peternak. Ya, saya peternak ayam ya. Saya ada peternakan ayam petelur, juga ada peternakan ayam pedaging. Itu terasa sekali. Di tahun 2025 memang gejolak harga itu nyaris tidak dirasakan. Artinya gejolak harga yang jatuh ya. Justru gejolak harga yang tinggi yang kita rasakan. Yaitu tentu mendapatkan gairah barulah kita sebagai pelaku usaha di bidang ini. Nah, tetapi satu sisi SPPG ini juga tidak serta-merta semua SPPG menerapkan menu yang diharapkan oleh pemerintah sesuai karena banyak masalah distribusi yang agak kesulitan. Nah, makanya PR kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menyebarkan produk-produk ini bisa sampai ke pelosok-pelosok, terutama 3T ya, SPPG yang ada di daerah-daerah terpencil tadi. Nah, makanya dengan program pemerintah hari ini yang kaitannya dengan akan membangunkan peternakan rakyat, khususnya ayam petelur dan ayam pedaging di seluruh pelosok Indonesia,
ini mungkin kesempatan yang bisa diambil tidak hanya oleh Kopdes Merah Putih, tetapi juga oleh UMKM. Dan bagi startup-startup atau anak-anak yang Gen Z mungkin yang mudah-mudahan tertarik di industri ini gitu. Dan kalau kita melihat sebetulnya perputaran uang daerah, kalau kita lihat daerah konsentrasinya di sekitar Pulau Jawa, itu mungkin sebuah angka yang biasa aja Pak ya. Tapi Anda tadi menyebutkan untuk di daerah 3T, itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa dan peluang yang luar biasa berarti ya Pak? Ya, sangat dong. Karena satu SPPG itu kan, anggaplah sebelum ada kebijakan pemerataan, melayani seperti SPPG saya itu 4.000. 4.000 itu kan kalau kita bicara rata-rata antara porsi besar dan porsi kecil itu di posisi 9.000 ya. Karena kan posisi porsi kecil itu yang 8.000 bahan baku, kemudian 10.000 untuk yang porsi besar. Anggaplah kita average-nya ada di angka 9.000. Berarti kan 9.000 dikali 4.000. Jadi per hari itu 36 juta belanja bahan baku. Nah tentu ini harusnya sebagai captive market daripada masyarakat. Beli sayuran, beli buah, yang tentu kita tidak mungkin dong mendistribusikan langsung dari kota. Tentu akan melewati mediator-mediator atau supplier-supplier yang berada di sekitaran. Gitu. Terkait dengan multiplier effect, dampak efek dominonya, tadi kita ngomongin hanya soal peternak telur. Tapi mungkin bagi mereka yang sudah mulai berani ingin bekerja di bidang ini, dikasih gambaran sebetulnya dampaknya ini kemana lagi Pak? Selain peternak telur, ayam, apakah ikan juga, para nelayan juga mendapatkan dampak dari hal tersebut? Sektor-sektor mana saja Pak? Betul, ini menjadi satu tantangan terbesar juga ya dalam pemerataan menu ya, terutama di protein hewani asal ikan. Nah ini kan di wilayah-wilayah tertentu seperti di daerah saya di Cianjur yang berada di daerah pegunungan itu tidak begitu mengenal produk ikan, sehingga ini juga dibutuhkan adanya satu istilahnya itu dari koki itu kreatif gitu ya, ditingkatkan kreativitasnya dalam mengolah produk-produk asal ikan. Nah tetapi optimis bahwa ikan juga akan menjadi satu peluang besar, terutama ikan-ikan darat seperti nila, kemudian lele mungkin gitu ya. Nah itu juga akan menjadi alternatif lain sebagai substitusi dari telur dan ayam. Kelak 2026 akan terjadi defisit. Nah ini yang harus segera kita cari solusinya dan mulai menyampaikan kepada teman-teman yang berminat untuk masuk ke industri ini. Tapi ada satu hal ini yang kadang-kadang menjadi kendala ya. Saya di lapangan bahwa petani ataupun peternak itu kadang-kadang punya ego tersendiri. Dia tidak melihat peluangnya secara nyata di depan. Misal contoh, sayuran. Sayuran apa sih yang dibutuhkan untuk SPPG atau program ini? Misalkan yang banyak dipakai adalah buncis, wortel. Nah, tetapi petani itu kadang-kadang tidak mau nanam buncis dan wortel. Karena mungkin secara untung, secara satu item itu lebih murah. Atau karena harusnya lebih tinggi juga, tapi kadang-kadang mereka menyampaikan bahwa saya biasanya nanamnya bawang, saya biasa nanamnya seledri, jadi ya udah saya maunya ini aja gitu. Padahal kebalik, harusnya kan bisa melihat peluang. Oh hari ini yang dibutuhkan MBG itu adalah ini karena di minggu ini musim hujan udah mulai turun, kemudian petani mulai beralih malah nanam yang lain. Ini harga tertentu yang justru dibutuhkan oleh SPPG ini malah harganya merangkak naik. Nah harusnya diberikan sosialisasi bahwa produk-produk apa saja sih yang dibutuhkan SPPG. Nah sehingga petani itu mau menanam produk itu. Nah makanya kaki tangan kita salah satunya adalah KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih itu. Baik, nanti kami akan membahas lagi Pak terkait dengan kacamata Anda sebagai Kadin Indonesia. Apakah sebagai seorang yang berkomunikasi juga dengan pemerintah, berkolaborasi, literasi ini sudah dijalankan tidak sih oleh pemerintah terhadap sisi hulunya, terhadap para petaninya? Kita akan bahas usai jeda, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di segmen Business Bites, Nusantara Economic Updates akan segera kembali.